adalah kalau bahasa Arab kan siasah ya Pak ya. Siasah jadi strategi untuk mencapai tujuan yang baik seperti itu. Tapi memang lagi-lagi kita dihadapkan oleh apa yang kita lihat seperti itu, khususnya mungkin kalangan milenial. Baik, teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Cirebon yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan ke narasumber yang terakhir. Tapi sebelum ke narasumber yang terakhir, sekali lagi silahkan teman-teman mantengin ya live streamingnya di YouTube Ayu TV dan live zoomnya KPU Kabupaten Cirebon, karena akan ada dopres, akan ada hadiah, dan silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, karena yang pertanyaan menarik itulah yang akan mendapatkan hadiah. Nah, kalau yang bertanya melalui YouTube, silahkan diketik pertanyaannya, dan kalau bertanya melalui aplikasi Zoom, silahkan nanti di-unmute gitu ya. Maksudnya nanti langsung bertanya langsung ke narasumbernya seperti itu. Baik, kita ke narasumber terakhir teman-teman, yaitu oleh Ibu Husnul Khotimah. Beliau ini komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini langsung oleh komisioner KPU-nya. Mungkin langsung saja Ibu Husnul Khotimah, silakan untuk kita memberikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang kebetulan juga beliau adalah guru saya, ya, beserta sivitas akademik UMC yang pagi ini hadir. Yang saya hormati para narasumber, Pak Dr. Teddy Asmara SHMH, kebetulan beliau juga adalah dosen saya di kampus siapa ya? Yang selanjutnya Ketua KPU beserta jajaran KPU Kabupaten Cirebon. Baik, tadi sebetulnya sudah disampaikan banyak oleh Ketua KPU terkait dengan demokrasi kepemiluan dalam rangka kepemimpinan di wilayah kampus. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa baru UMC, kalau menurut KBBI, siapakah itu mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Kalau di Indonesia, mahasiswa itu adalah pemegang strata tertinggi dalam dunia akademik. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa mungkin ya atau tidak mungkin ini sudah pasti bahwa yang punya predikat sebagai mahasiswa adalah masuk ke dalam kategori orang-orang pilihan. Karena tidak semua lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan jenjang strata 1. Jadi ini hanya sebuah motivasi dasar bahwa betapa beruntungnya teman-teman yang hari ini sudah memegang predikat sebagai mahasiswa. Ini menjadi poin penting karena tadi dipaparkan banyak oleh Pak Rektor bahwa salah satu visi UMC itu adalah bagaimana melahirkan para pemimpin, calon-calon pemimpin. Ini sungguh luar biasa, dan KPU sebagai bagian dari perangkat negara yang ada di kita hari ini adalah punya kewenangan untuk menyelenggarakan proses estafet kepemimpinan. Jadi itu ya, saya termasuk orang yang ketika padahal ini sudah tahun 2020, tapi saya meyakini bahwa di luar sana masih banyak teman-teman yang usia lulusan SMK dan jenjang setara itu tidak semuanya bisa menjangkau predikat sebagai mahasiswa. Yang selanjutnya saya akan bahas sedikit bagaimana peran mahasiswa itu paling tidak ada 5 ya. Yang pertama itu adalah bahwa mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Agen perubahan itu kita tidak bisa kemudian memaknai hal-hal yang global, sedangkan hal-hal lokal saja misalnya kita tutup mata. Saya kemudian juga ini harus dilakukan kajian, misalnya kita lakukan riset dari sekian jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia misalnya, atau di Kabupaten Cirebon lah, yang di Kabupaten Cirebon.
sekian puluh, misalnya sekian ribu mahasiswa itu berapa persen yang kemudian menyadari peran dan fungsinya sebagai bagian dari agen perubahan. Atau jangan-jangan ya kondisi di hari ini misalnya lebih banyak mahasiswa yang masih ikut-ikut soal misalnya hari ini budaya populernya apa gitu. Dia tidak menyadari bahwa posisi dia itu begitu penting sebagai agen perubahan gitu. Masih saya tidak mengatakan bahwa orang yang senang budaya pop misalnya hari ini adalah budaya Korea gitu ya, itu menjadi sesuatu yang tidak baik, tetapi apakah kemudian dari kecintaan terhadap budaya apapun itu ada pengaruhnya terhadap posisi dia sebagai agen perubahan. Karena itu peran yang tidak dipisahkan dari seorang mahasiswa. Apakah menjadi mahasiswa itu juga misalnya peduli terhadap kondisi sosial masyarakat gitu kan? Jangan-jangan memang ya sudah yang penting pagi berangkat kemudian pulang, kemudian selesaikan tugas-tugas dari dosen, apalagi sekarang dimudah dengan Mbah Google dan itu selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa itu adalah sebagai penjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai apa? Tentu adalah nilai-nilai yang baik gitu kan. Soal integritas, soal kejujuran, soal keadilan dan lain sebagainya. Siapa yang menjaga? Salah satunya adalah mahasiswa. Yang selanjutnya adalah sebagai generasi penerus bangsa, ya. Siapa yang memegang tongkat estafet kepemimpinan di kita? Ya adalah teman-teman pemuda, generasi muda ini. Apalagi di regulasi kita, ya di undang-undang pemilu maupun pilkada, terbuka peluang untuk kaum muda terlibat langsung dalam politik praktis. Ini saya sampaikan ya, dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 di pilkada itu, calon bupati dan gubernur itu usianya bukan yang usia di atas ini, ya di atas 30. Dia bisa mencalonkan bupati dengan syarat minimal usianya itu 25 tahun. Jadi kalau di lingkup dia sebagai mahasiswa sudah terbiasa dengan demokrasi di kampus, apa segala macam, ketika waktunya dia siap untuk mengambil posisi yang lebih, itu betul-betul sudah siap gitu. Karena umur 25 tahun dia sudah bisa mencalonkan sebagai calon bupati atau wali kota dan wakilnya. Kemudian untuk calon gubernur juga usianya 30 tahun dia sudah bisa mencalonkan. Apalagi untuk calon anggota legislatif, umur 21 tahun sudah bisa. Nah, ini kan saya kira kalau tidak disiapkan dari masa-masa dia menjadi mahasiswa, terus kapan gitu. Sementara kita juga teman-teman muda cenderung mengeluh. Kok saya milih orang itu ternyata kok begini hasilnya. Nah, ini kan sesuatu yang loh andanya kemana gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai penjaga moral yang baik. Ya, teman-teman mahasiswa tadi di awal saya sampaikan adalah dia yang memegang kasta tertinggi dari strata pendidikan di kita. Lantas apakah ada korelasi ya status pendidikan tertinggi itu kemudian ada korelasinya berbanding lurus dengan nilai-nilai moral yang dia yang dia tunjukkan kepada masyarakat gitu. Artinya tadi Pak Rektor juga mengatakan bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini penting ya, menjadi peran keempat dari mahasiswa. Selanjutnya adalah mahasiswa sebagai social control. Ya, ini sebagai agent of change, kemudian juga dia sebagai social control. Mengontrol apa? Ia mengontrol kondisi situasi sosial yang ada di sekitarnya. Ya, tidak usah menunggu menjadi calon anggota legislatif dulu untuk kemudian kita menjadi orang yang peka terhadap kondisi sosial. Apakah misalnya hari ini ada bantuan-bantuan yang turun ke masyarakat, apalagi di tengah COVID itu kan pemerintah punya banyak kebijakan untuk kemudian bagaimana kondisi ekonomi tidak menjadi carut marut ya, ada bantuan A dan lain sebagainya. Nah, ini mahasiswa bisa mengambil peran di sini. Apakah misalnya tetangga sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah, depan belakang rumah kita itu sudah yang memang sudah seharusnya mendapatkan hak untuk bantuan-bantuan sosial itu, apakah dia sudah mendapatkan? Kalau belum bagaimana? Kita bantu gitu kan. Nah, ini artinya mahasiswa mempunyai peran di masyarakat untuk itu. Ya. Peka sosial itu menjadi penting. Nah, saya kira itu 5 peran penting bagi teman-teman mahasiswa. Jadi
mahasiswa baru punya semangat